Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Eri. Dah, Kang Heri ada Kang Heri. Halo, kumaha damang Kang Heri? Alhamdulillah, Bang Sas, sehat. Sehat ya. Ini ada kabar penting ya. Besok pengumuman pra peradilan, tapi jadwal sidang Abi udah keluar duluan. Gimana tuh? Kalau gitu ceritanya. Apa Bang? Besok kan kabarnya putusan pra peradilan, tapi sudah beredar ada jadwal sidang perdana untuk Abi Rabu tanggal 30. Terus gimana tuh kesimpulannya? Kesimpulannya begini Bang, kan itu sudah disampaikan juga bahwa apabila kan putusan Prapid besok nih, ya, justru akan lebih duluan keluar putusan Prapid dong, ketiga-tiganya Ya. besok, ya kan? Nah, beda cerita kalau seandainya mungkin hari Senin jadwal sidang Abi, sementara dalam proses Prapid sedang berjalan, maka untuk Abi Prapidnya gugur. Tapi ini kan akan lebih lahir duluan Prapid nih besok. Ya, justru itu. Kalau udah terdengar ada jadwal sidang berarti kemungkinan besar ditolak. Ya. Ya itu mah sudah pasti Bang gitu. Cuman sudah pasti seperti itu sudah sangat. Kalau saya sih memiliki pemikiran yang memang seperti itu ya. Pasti ditolak bukan Abi saja, tapi ketiga-tiganya gitu. Apa alasan saya? Karena alasan saya itu karena memang keterangan ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum tersangka itu lebih menguntungkan kepada termohon begitu Bang. Lebih menguntungkan Polda ya. Iya. Oke. Ya. Iya. Ya kan kalau kita secara awam itu, apalagi kalau hakimnya udah tahu loh jadwal sidangnya udah ada, ngapain saya repot-repot nerima, ya kan? Ya udah gua tolak aja biar tempur di sidang gitu loh. Iya, betul sekali. Tetapi begini, terkait hal ini justru akan gugur itu manakala udah ketok palu untuk sidang. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa keputusan kan lebih dulu, keputusan Prapid nih besok gitu. Iya. Jadi jelas besok itu keputusan tetap untuk Abi akan dikeluarkan, tapi saya meyakini bahwa memang akan ditolak. Nah, alasan saya ditolaknya kenapa? Karena saya berdasar kepada itu tadi yang saya tahu. Karena bukti surat kan kita tidak tahu ya, tetapi kalau saya sendiri berpatokannya kepada keterangan ahli saja, yang tentunya dalam hal ini ahli itu dihadirkan oleh kuasa hukum tersangka. Tujuannya dihadirkan ahli ini untuk dapat mematahkan dong sebenarnya dengan keilmuan yang dimilikinya gitu kan. Yang dihadirkan ini. Nah, sementara saya lihat bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli di sini jelas bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda terkait penetapan, penangkapan dan penahanan dan objek lain ini dijelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik ini tidak bertentangan dengan KUHP gitu. Jadi jelas sekali lagi karena memang putusannya akan lebih keluar duluan putusan Prapid besok di hari Senin untuk ketiga-tiganya, maka saya meyakini bahwa ini akan ditolak. Nah, tetapi akan berbeda manakala tadi saya jelaskan apabila misalkan proses Prapid ini sedang berjalan ini besok tidak hari Senin bukan putusan, tetapi misalkan masih pembuktian dan lain sebagainya, misalkan begitu ya. Atau mungkin ya dalam hal ini pembuktian aja karena memang dari pembuktian kan langsung kepada putusan. Jadi apabila sekarang dalam agenda pembuktian, terus misalkan besok lebih duluan sidang kepada pokok perkaranya misalkan, ya tentunya gugur gitu dengan sendirinya untuk upaya hukum Prapid untuk
tersangka Abi Aulia di sini begitu. Jadi sekali lagi karena memang putusannya lebih keluar upaya hukum Prapit, maka saya meyakini besok semuanya akan disampaikan mengenai putusan atau upaya hukum yang dilakukan untuk ketiga tersangka ini. Begitu Mas Sas. Oke, siap. Ada pertanyaan enggak dari rekan-rekan tuh untuk Kang Heri, mumpung ada Kang Heri nih seputar kasus. Nanti kalau memang jadi apa sidang Kang Heri live ya. Insya Allah saya akan live streaming. Saya juga tadi sudah janjian dengan Mas Sodo bahwa kita besok akan berangkat tentunya lebih pagi untuk dapat menyajikan informasi terakurat dan terupdate kepada teman-teman pemerhati kasus Subang begitu Mas. Oke. Bang Mik, ada yang mau tanyakan nggak Bang Mik? Atau kakek, Kang Popai, Kang Beril? Kang Mik, ayo Wing Subang. Mau nanya-nanya apa atau tukar pengalaman, monggo. Kalau Kang Mik mah udah suhu ini, nanti saya yang akan banyak bertanya kepada Kang Mik nih, suhu ini Mas. Suhu pengawal kasus Subang. Iya. Ya, saya belajar dari itu pengawal kasus dari dulu itu, awal kasusnya Angelin kan di tahun 2015 itu. Jadi kan ikut gabung di grup fanpage Vin Angelin Killer itu. Ya teman-teman itu ada yang apa, Angelin yang ini yang di Bali itu. Iya bener Bang. Angelin anak kecil itu kan? Saya mengawal sampai selesai. Iya bener. Yang dikubur sama ibunya itu di kandang ayam itu kan? Iya, Margaret Pegawai itu dulu kan teman-teman fanpage saya kan ada Bang siapa itu Abosan Siombing itu pengacaranya Agus Pai, terus di situ Mbak Siti Sapura, terus Mas Rio juga kan, terus Mbak Leonara juga pemerhati kasus Angelin juga di situ. Jadi belajarnya ya dari situ gitu. Kan ada itu fanpage juga kan yang dibikin oleh apa pengacaranya Margaret Megawe itu yang kawal Angelin itu, kawal ya camp itu. Jadi tetap kayak adu argumen, terus beda pendapat itu hal yang itu yang wajar gitu Yang biasa. di setiap Yang udah awal biasa kasus ya. itu. Oke. Iya benar. Kalau selentingan OOJ itu masih ada kabar nggak Kang Heri? Bakal prosesnya kemana tuh? Saat ini saya belum banyak bertanya terkait hal itu. Jadi belum bertanya. Itu malah lebih fokus kepada ini dulu nih sekarang. Belum Yang sempat, nanti depan coba mata. deh saya mau tanyakan ya informasi yang jelas seperti apa terkait kelanjutan OOJ itu. Yayasan sekolah juga belum ada kabar ya? Belum menanyakan juga nih. Ya. Kan Bang Kas juga tahu sendiri. Saya baru-baru ini lagi ya, bisa aktif di YouTube juga ya, begitu untuk ikut Masih sama-sama perlu ini ya, perlu pemanasan dulu pelan-pelan gitu. pelan, ya gitu. Jadi, Tapi nanti kan kalau Abi bener-bener naik ke sidang sebagai terdakwa, ini si Danu kan pasti juga jadi saksi kan ya? iya. Oke, halo Kak Rudia, selamat malam. Mau naik silahkan Kak Rudia. Seru nih. Saya itu emang penasarannya tuh pengen tahu ini ya, apa ya, performa dari PH MA yang sekarang di persidangan. Kayak apa nanti itu? Membuktikan keyakinannya bahwa kliennya tidak terlibat ini itu, saya pengen lihat. Iya. Nanti kita kawal sama-sama. Nanti insya Allah saya live streaming atau mungkin juga saya bikin ambil video terkait rangkuman dari fakta persidangan dari mulai sidang pertama sampai dengan selesai gitu. Itu gini loh Kang, kalau
kalau bisa tuh ini loh apa, sidang tuh boleh nggak di mejanya tuh dikasih mic. Sekarang kan ada mic murah tapi sensitif ya, micro mic yang biar suaranya tuh kedengeran gitu loh. Boleh, kalau dulu juga kan boleh. Kita juga dulu mixnya karena di PN Subang kan ini ada box gitu ya, ada box ya, ada sound Oke, ya. siap. Jadi sound apa namanya, mikrofon kita itu ditaruh di dekat soundnya gitu. Terima kasih untuk supportnya Kak Rudia. Selamat malam. Karena Selamat saya malam. ini di bawah Baru dia. underground office saya. Oke, nah gini kan kelihatan tuh wajah cantiknya. Aduh, makin tua makin cantik. Beda. Biasa. Ada duit, Betul. ada uang, ada duit, makanya cantik. Oh iya betul. Bener, Eksotis bener. lah. Kak Rudia ada Terus yang mau gimana? tanya-tanya nih, mumpung ada Kang Heri kalau mau tanya-tanya tuh. Jadi besok live streaming Kang Heri. Betul. Siap, Mbak, besok saya akan live streaming. Dimulai jam Biar- berapa itu sidangnya? Ya, kalau menurut informasi sih jam 9 ya. 9 o'clock, 9. Ya kalau Jam di Australia 9. jam 1-an. Bisa-bisa molor jam 10 biasanya. Iya kan terpisah Iya, itu antara kan. jam 1 Mungkin jam 2 dalam hal ini untuk keputusannya pun juga terpisah karena di dalam pelaksanaan sidang ini hakimnya juga akan berbeda kan. Oh, kemungkinan pertama kali putusan Abi ya. Ya, sepertinya memang seperti itu. Ya, karena Abi yang udah di dalam kan harus diputusin. Iya. Terus yang nanti menyusul dua orang itu. Ya, di hari yang sama Ya, besok, mungkin sebenarnya besok semuanya, menurut informasi besok semuanya. mungkin siangnya sudah bertahap tahu. lah, bertahap. Besok udah putusan, Kak. Udah nggak ada kesimpulan atau putusan besok. Oh, oke. Kita tunggu aja. Ya, cuman beredar kan di mana-mana udah beredar, malah jadwal sidangnya Abi udah ada, jadwal sebagai terdakwa tanggal 30 hari Rabu. Oh, oke. Tapi- Hari Rabu tanggal 30. Tapi ya kita sabarlah, kita kan tunggu pra peradilan putusannya dulu ya. Walaupun mungkin kita bisa mengira-ira karena jadwal sidang utamanya udah ada, kemungkinan besar ditolak. Kalau saya berpendapat begitu. Semua kan dari pertama kan saya sudah kasih kesimpulan juga 99% ya ditolak. Yang 1%-nya yang kita lihat aja nanti dulu. Oke, siap. Kang Heri malah 100% tuh. Kalau 1% ya untuk camilan mereka lah buat Oh gitu untuk camilan ya. Kang Heri kalau keputusan ditolak berarti gak ada alasan buat segera ditahan dong ya buat kedua tersangka. Ya harapan kita begitu, kalau ditolak memang Polda nunggu apa lagi. Naomi, saya kritikin terus tuh nggak ditahan, udah tersangka, udah pra peradilan 2 kali ditolak, umpamanya ditolak ya kita suarakan terus nih, gimana nih Poldanya, ada apa? Kurang yakin, semestinya begitu. ragu-ragu. Iya. Apalagi kan ini upaya hukum Prapid udah 2 kali ya. Dan saya sempat dengar dari sana juga lebih mantep ya, lebih suka katanya, sebenarnya lebih suka menghadapi pengadilan yang sesungguhnya, pokok perkara katanya. Tapi kan perkara ya. nah, lah ngapain kalau gitu-gitu pakai pra peradilan segala, ya nggak? Desak aja terus. Ayo segera klien saya hadirkan di persidangan, kita tempur di persidangan. Dari Prapid ini bisa bebas dari jerat hukum apa dari Oh Prapid ini. begitu ya. Kemungkinan Ya namanya juga usaha ya kan, manusia memang diwajibkan berusaha selain berdoa. Karena kan itu Bang Sas, memang mungkin dalam hal ini kan Kak Sil kuasa hukum baru lah ya gitu setelah dari Pak Fajar kan gitu. Jadi kan di kita ini memang belum ada ketentuan yang tegas yang mengatur tentang batasan upaya hukum Prapid begitu. Sehingga selagi memang ada kesempatan, selagi memang ada peluang gitu. Jadi Boleh boleh diajukan. melakukan lebih daripada 1 kali begitu. Ya ya.
Ya betul. Sehingga mungkin dalam hal ini Kasil memanfaatkan peluang ini, kesempatan ini untuk melakukan upaya hukum Prapit begitu. Iya sih. Ya, cuman mungkin dalam hal ini kan mungkin pikirannya gini ya. Kemarin juga sebenarnya di dalam persidangan dibahas juga objek Prapitnya juga sama begitu, orangnya juga sama begitu kan ya. Hmm. Jadi apa namanya, hal ini itu sudah pernah diuji begitu. Cuman mungkin dalam hal ini karena kan dulu sedang melakukan upaya hukum Prapit dengan kuasa hukum yang berbeda begitu. Ya kali saja dengan keilmuan yang dimilikinya, dengan kecerdasan, dengan cara yang dilakukan mungkin dengan kuasa hukum yang baru, dengan apa namanya mungkin harapannya mampu meyakinkan hakim gitu kan. Makanya ini dilakukan lagi oleh Kasil karena memang Kasil sepertinya kan ya bukan sepertinya lagi, memang jelas kok apa namanya pada saat setelah dilakukan pendampingan hukum oleh beliau lepas dari kuasa hukum yang lama, sehingga ya itu tadi kembali bahwa kesempatan ini akan digunakan oleh beliau untuk apa namanya melepaskan status tersangka mungkin untuk ketiga tersangkanya yang kemarin status hukumnya masih gantung gitu. Ya mudah-mudahan tahun ini Rajapatinya beres ya. Tahun ini. Iya. Iya. Masalah Kita UUJ, berharap- masalah yayasan bisa nanti. Ya kita berharap seperti itu Mas gitu. Saya juga Iya. suka noong terus ya ini terkait live streamingnya Bang Sas begitu. Sehingga karena Mas Sas terus eksis ya, sehingga saya juga terpancing kembali juga begitu untuk eksis Ya. kembali bersama-sama Mas Sas. Biar gini loh Kang Heri ya, kalau masalah yang udah beres itu biar nggak ada sindir-sindiran lagi ya antar konten kreator, antar netizen tentang kasus ini. Masih banyak kasus-kasus yang lain yang mungkin juga perlu kita suarakan gitu loh. Dan ikan kan Betul. sampai curiga kemana-mana yang kreatornya terima duit lah inilah itu. Iya, terkadang kan ya dalam hal ini yang sudah levelnya kuasa hukum juga terkadang kan lebih membahas kepada personal gitu kan. Nah iya, saya hanya seorang pewarta, pemerhati ya kan, yang nggak pengen kasus ini tenggelam itu saja. Apapun yang dilakukan oleh penegak hukum kita support, segera selesaikan lah. Kalau dengan menyuarakan itu terus kita juga tanda kutip ya disindir, di apa mungkin juga dirasani kalau orang Jawa bilang wah jangan-jangan nih ada ini ada itu ada ini, aduh. Ini ada pertanyaan nih Bang Sas nih. Apa itu? Kang Heri katanya di kasus lain tersangka itu ditahan, kenapa di kasus Subang ini kok dari awal nggak ditahan katanya gini. Itu saya coba jawab ya Mas. Monggo silahkan. Jadi terkait penahanan ini lebih cenderung kepada hal yang sifatnya subjektif ya, dan ini sebenarnya kewenangan pihak kepolisian. Nah biasanya dia juga dengan ya memiliki insting, ada kekhawatiran nggak gitu. Tersangka melarikan diri, tersangka melakukan tindak pidana lain, tersangka menghilangkan barang bukti. Nah, kalau mereka memiliki kekhawatiran itu, pasti mereka melakukan penahanan. Akan tetapi, pada faktanya di lapangan justru dengan tidak ditahannya tersangka yang tentunya ini diduga tindak pidana kasus Rajapati, ini menimbulkan tanda tanya kita semuanya. Ada apa ini? Apakah terkadang ada yang memberikan sebuah komentar ini ya pemerhati, apa memang alat buktinya nggak kuat dan bagaimana, kan ada saja yang memang seperti itu. Tetapi dalam hal ini mungkin secara pribadi saya melihat ya penyidik juga memiliki strategi seperti halnya kuasa hukum begitu. Jadi beliau juga berhitung, apalagi memang kan yang namanya penahanan ini juga kan ada batas waktu begitu. Jadi mungkin terkait hal itulah yang menjadi dasar pertimbangan dalam hal ini penyidik untuk tidak melakukan penahanan begitu. Jadi saya rasa seperti itulah kenapa tidak ditahan begitu Mas.
Siapa ini? Oke. Naomi. Naomi ya. Iya. Ya setahu saya yang saya dengar ya kemarin di persidangan Prapit kan juga dijelaskan tuh sama termohon kan, satu karena ada penjamin selain subjektif ya. Dua itu waktu itu akan melakukan Prapit. Yang ketiga yaitu alasan subjektif. Nah kalau dari saya pribadi selain alasan-alasan itu bisa saja bukti awal ya, dua alat bukti awal itu dimiliki, tapi untuk naik persidangan mungkin butuh petunjuk-petunjuk yang lain biar lebih kuat. Jadi waktu sidang nanti benar-benar keyakinan sudah ada mereka katakanlah terlibat, tapi untuk pembuktian di dalam persidangan mungkin butuh hal-hal tertentu yang memperkuat lah gitu loh. Apakah itu petunjuk, apakah itu apa ya gitu. Betul. Dan siapa tahu ada trik dan strategi tersendiri mancing-mancing kan, mancing sesuatu yang belum kelihatan. Nah, itu juga tuh. Benar-benar. Iya. Benar Bang. Karena biasanya untuk menangkap penjahat itu penjahat yang kecilnya dilepasin dulu tuh, kemana nanti larinya. Bisa aja ke strateginya ke OJ yang melindungi, yang mengetahui kan. Siapa tahu ke sana. Kita sabar aja. Yang penting tidak ditahan itu tidak menyalahi aturan ya. Tersangka itu kalau ditahan udah lepas dari 60 hari nggak segera naik malah berabe urusannya ya Kang Heri. Kalau ditahan kan ada batas waktu kan. Iya betul seperti itu. Makanya saya mengatakan bahwa hal ini juga bolehlah gitu, dalam hal ini penyidik maupun kuasa hukum berstrategi selama memang itu tidak bertentangan dengan aturan seperti itu. Iya. Oh, Naomi, ya setuju Bang Sas. Asik. Oke lah. Sabar Naomi, yang penting masalah ini ada progresnya, kita berharap tahun ini beres gitu loh. Iya, amin. Nah, amin, pertanyaannya amin. itu kenapa 4 tahun ya, hampir 4 tahun itu susah terungkap, kalau nggak Danu ngaku itu mungkin juga belum ada titik terang. Itu kenapa itu yang perlu dijawab nantinya, kenapa tuh kalau ada obstruction of justice, siapa? Mulai dari awalnya tuh gimana tuh bukti-bukti CCTV dan siapa yang ngambil, kemana hilangnya, mandeknya di mana. Nah itu kita berharap nanti ada transparansi di situlah. Enak ya Kang Heri gitu. Oh, kalau misalnya seorang tersangka itu ada seorang penjaminnya begitu. Nah itu yang saya tanya. Wah penjaminnya apa Kak? Penjaminnya ini tanda tanya saya, siapa ya? Siapa yang menjamin itu ya? Iya, saya tidak tahu. Woi, Cak Furi hadir, selamat bergabung. Mau naik Cak Furi? Ada CS di sini nih. Besok jam berapa? Ditagih, naik aja dong. Barang sebentar nih. Kayaknya dia itu mantau dari tadi belum tidur, jadi kayak gatel gitu mau gabung, kayaknya gabung nih sama Cak Furi ini. Kalau ada saya kan beliau ini pasti nongol gitu. Monggo setengah jam, saya juga tutupnya nggak lama-lama, saya tutupnya jam 00 karena besok kerja Cak Puri. Kalau mau ngobrol sebentar monggo, nggak usah sampai pagi-pagi lah, kita juga mau istirahat juga. Masih ada waktu setengah jam tuh. Apalagi kita Cak Puri besok kita mau berangkat itu, sebelum bangun itu kita ke Bandung. Sebelum bangun berangkat gimana ceritanya? Setelah bangun berangkat. Sebelum bangun. Mau bertigaan, mau sekalian double sama ini Cak Puri. Iya sih. Bareng aja kalau sekalian. saya sih maunya begitu. Jadi bareng sama saya, sama Mas Dodo, sama Cak Puri begitu. Iyalah. Walaupun beda pendapat, tujuannya sama, ngawal kasus Subang biar cepat selesai. Ya nggak apa-apa, pendapat bahkan tadi Cak Puri mah sudah ngerti betul dia perbedaan pendapat itu. Kata Cak Puri menjadikan sesuatu semakin lebih berwarna, katanya begitu. Iya. Iya. Udah sering dia kan naik ke Komal saya sama Kisodo biasa aja. Iya. Jadi jangan jadikan perbedaan pendapat ini menjadi ada sebuah konflik di kita, katanya gitu kan. Gitu. Kalau kita udah mentok, sampai kemarin kita juga makan di sana satu piring bertiga kemarin. wih, Zailah. Sekarang males naik Komal, naik mana Cak? Naik Ranjang.
Ya udahlah Bang Sas, saya mau pamit undur diri kepada teman-teman Oke. semuanya juga. Siap, Karena siap. saya besok harus berangkat sebelum bangun. Oke lah, karena udah menjelang tengah malam, Ya. sebaiknya kita rungkat bersama ya. Harukan bersama. Oke, siap, Kang Beril. Nah, ini terima kasih untuk Kang Pope, Bang Mi, Kak Rudia, Oke, terima ada kasih Naomi, semuanya. ada Ya. Bunda Yani, selamat bergabung, ada Fani ya. Karena besok kita beraktivitas, apalagi Kang Heri ini akan menempuh perjalanan jauh ya ke Bandung sana. Kita doakan tidak ada aral kendala yang menghalang di situ ya. Selamat pulang perginya. Terus sidangnya lancar sesuai harapan dan segera disidangkan. Itu aja harapan kita. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan lupa warahmatullahi wabarakatuh. bahagia. Waalaikumsalam. Oke, bye bye.